Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pokok bahasan mutasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, mungkin kamu bisa cek di playlist mutasi yang sudah saya tampilkan gitu ya, nanti di pojok kanan atas. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pada penyebab dan klasifikasi mutasi. Jadi jika sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu mutasi, lalu jenis-jenis mutasi itu ada apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja yang bisa menyebabkan mutasi dan nantinya secara klasifikasi mutasi itu bisa dibagi jadi apa. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi penyebab mutasi itu namanya mutagen. Ya, agen penyebab mutasi namanya adalah mutagen. Nah, yang pertama kita akan kenalan pada mutagen berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada yang namanya mutagen kimia. Nah, sesuai namanya berarti mutagen kimia berisi senyawa-senyawa kimia yang pada umumnya bersifat racun pada tubuh. Nah, umumnya berarti nantinya kalau ditanya apakah ada yang bermanfaat, ada. Tapi secara umumnya dia bersifat sebagai racun. Misalnya kita ambil contoh pestisida, kolkisin, formaldehid, dan lain-lain. Itu beberapa contoh senyawa kimia yang memang dapat berdampak toksik ya atau racun kepada tubuh. Lalu yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar X, sinar UV, dan sebagian besar itu bisa berupa radiasi dari sinar-sinar unsur radioaktif. Sebagian besar memang sudah tersedia di alam ya, kayak misalnya radiasi sinar UV gitu kan, yang kalau kita terlalu banyak berjemur itu bisa kena radiasi sinar UV atau dan beberapa sinar-sinar yang lain, tapi memang ada yang sengaja dibuat untuk kepentingan manusia. Ya, seperti misalnya ronsen itu adalah salah satu mutagen fisika, makanya disarankan untuk tidak sering-sering ronsen karena takutnya efek radiasinya dapat berdampak buruk pada tubuh. Lalu yang ketiga adalah mutagen biologi. Nah, kalau sesuai namanya berarti ya, kalau tadi kimia itu zat kimia, kalau fisika itu kebanyakan tentang radiasi sinar, sementara kalau mutagen biologi tentang organisme, ya misalnya virus, ya COVID dia bermutasi dan bisa mengakibatkan mutasi bagi organisme yang diinfeksinya atau manusia yang diinfeksinya. Dan bakteri juga bisa bersifat mutagen. Kenapa? Karena ada kandungan asam nukleat dalam virus dan bakteri, di mananya di DNA atau di RNA-nya. Dia bisa merusak kromosom sel, sehingga bisa mengganggu pembelahan sel. Akibatnya dia terbentuk namanya sel-sel yang abnormal atau tidak normal. Ya. Selanjutnya, kalau tadi berdasarkan sifat, sekarang kalau berdasarkan sumber, ya mutagen berdasarkan sumber itu hanya dibagi jadi dua. Ada yang alami dan buatan. Ya, sesuai namanya berarti kalau alami ya berarti dia berasal dari alam, bukan manusia yang membuat. Ya, bukan manusia yang membuat. Apakah bisa manusia manfaatkan? Sangat bisa. Apakah bisa manusia kendalikan? Sangat bisa. Tapi dia berasal dari alam. Ya. Contoh misalnya sinar matahari, sinar UV, kosmik, virus, bakteri, dan lain-lain yang saya cantumkan di video ini, nah, itu adalah contoh dari mutagen alami. Sementara yang kedua adalah mutagen buatan. Kalau mutagen buatan adalah mutagen atau penyebab mutasi yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai keperluan mutasi buatan tadi. Biasanya ini dilakukan untuk menunjang hidup manusia. Contoh pestisida. Pestisida adalah mutagen buatan. Karena untuk memberantas hama supaya hama tidak mengganggu pertanian kan gitu ya. Narkoba juga sebenarnya mutagen buatan. Narkoba itu kan orang apakah salah mengkonsumsi narkoba? Jawabannya adalah tergantung kondisinya dia. Nah, kalau misalnya memang orang tersebut butuh secara medis, gitu, dokter meminta dia untuk mengkonsumsi, tentu itu tidak salah dan tidak haram juga. Karena itu kan bagian dari pengobatan. Yang salah adalah penyalahgunaan narkoba. Orang sehat, orang
tidak memiliki rekam jejak medis yang membutuhkan narkoba, tapi dia mengkonsumsi narkoba. Nah, itu baru salah. Contoh lain, sinar alfa, sinar beta, TV, komputer, ya, laptop atau HP yang sekarang sedang kamu gunakan, itu juga mutagen buatan. Makanya disarankan untuk misalnya tidak terlalu lama menatap layar handphone atau menatap layar laptop, komputer ya. Atau saya lupa, tapi ada polanya sendiri tuh. Misalnya berapa menit ngelihat, berapa menit harus memalingkan muka ke cahaya yang lain. Nah, itu adalah contoh untuk mengurangi dampak atau efek dari radiasinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penyebab atau mutagen dari mutasi itu sendiri. Sekarang kita akan belajar sebenarnya mutasi itu bisa diklasifikasikan. Nah, berdasarkan apa saja? Nah, kita lihat ke materinya. Yang pertama adalah mutasi alami. Mutasi alami atau mutasi spontan berarti mutasi yang memang dia terjadi sendiri. Manusia nggak atur gitu ya. Oh ya, ini mutasi berdasarkan sumber ya, mirip-mirip kayak mutagen tadi. Jadi mutasi alami itu biasanya dia spontan, kebetulan, dan jarang terjadi. Jadi mungkin perbandingannya 1 banding berapa ratus ribu atau 1 banding beberapa juta. Gitu ya. Pada umumnya ini bersifat merugikan, serta menghasilkan organisme yang bersifat resesif dan letal. Jadi memang ciri khasnya adalah pertama dia merugikan dan menghasilkan organisme yang bersifat resesif dan letal. Jadi ingat ya, letal di materi hereditas kemarin kita sudah pelajari bahwa dia secara ilmu dianggap meninggal atau tidak punya peluang hidup yang besar. Nah, yang kedua mutasi buatan. Kalau mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh tindakan manusia. Nah, jadi memang manusia ini punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan membuat mutasi. Nah, walaupun jika dilakukan dengan cara yang tidak benar akan berakibat merugikan bagi manusia itu sendiri. Gitu. Jadi mutasi buatan itu baik, tapi jika disalahgunakan ya tetap tidak baik. Gitu ya, contoh pemanis buatan. Pemanis buatan pada kadar tertentu ya bisa menekan ongkos produksi dan masih tidak berefek besar kepada tubuh. Tapi kalau berlebihan ya tentu akan mempunyai efek bagi tubuh, gitu kan. Yang kedua radioaktif di bidang kesehatan, ya slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah penggunaan alat-alat elektronik. Nah, itu tadi kalau berdasarkan sumber. Selanjutnya adalah mutasi berdasarkan sifat genetik. Nah, yang atas ya. Mutasi berdasarkan sifat genetik ada 2, ada mutasi dominan dan mutasi resesif. Bedanya adalah kalau dominan ya berarti dia kelihatan ya, tampak pengaruhnya tuh baik dalam keadaan homozigot ataupun heterozigot. Ini berkaitan dengan seperti hereditas kemarin. Kalau dominan berarti kelihatan, kalau resesif berarti dia kalah sama dominan. Kan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada mutasi berdasarkan arah mutasi. Kalau berdasarkan arah mutasi itu ada 2. Ada mutasi maju dan mutasi balik. Apa bedanya? Ingatnya gini. Orang itu kalau maju berarti semakin baik. Nah, sama kayak mutasi. Mutasi maju berarti dia menyebabkan fenotip organisme tadi awalnya abnormal nih. Tapi karena mutasi terjadi, ya balik lagi ke normal. Gitu ya. Sementara yang kedua adalah mutasi balik. Kalau mutasi balik kebalikannya. Dan ini yang sering kelihatan nih. Karena dia menyebabkan fenotip organisme normal atau sifat organisme yang tadinya normal menjadi tidak normal atau abnormal. Ya, sudah cukup jelas ya. Dan yang terakhir ada mutasi berdasarkan jumlah. Kalau berdasarkan jumlah, dia dibagi jadi 2. Ada mutasi makro, ya berarti sesuai namanya makro besar gitu kan. Dia terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Dan ini akan terlihat lebih jelas atau lebih nyata terhadap perubahan fenotip tadi. Sementara, kalau pada mutasi mikro, mutasi yang terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan. Jadi biasanya nggak kelihatan. Dan mutasi berdasarkan peranannya itu ada 2, ya menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan jika mutasi tadi menghasilkan sebuah fenotip atau sifat
yang dia bersifat adaptif. Nah, ini kata kuncinya, adaptif. Contohnya gini misalnya, manusia. Diperkirakan manusia itu zaman dulu, manusia semua sama. Setelah terkena evolusi dan mutasi, manusia yang di kutub dengan manusia di khatulistiwa itu pasti berbeda. Secara kemampuan tubuhnya untuk beradaptasi. Nah, itu namanya mutasi menguntungkan. Ya, kalau orang di khatulistiwa ditaruh di kutub, mungkin pakai jaketnya bisa tambah 3-4 lapis lagi. Tapi kalau memang orang yang di sana ya, dia akan lebih adaptif. Gitu. Nah, kalau yang merugikan ya jelas jika dia tidak, ada kata kuncinya ya, tidak bersifat adaptif terhadap lingkungannya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kamu. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.